alto el trofeo mayor. Akankah benua Amerika 2026 menjadi kuburan memalukan filosofi sepak bola Eropah? Gimana? Sudah siap menyaksikan negara unggulan kalian di Piala Dunia 2026? Atmosfer sudah mulai memanas, genderang perang sudah ditabuh. Tapi bagi kalian yang menjadikan tim-tim Eropah sebagai jagoan utama, saya punya satu pesan penting. Simpan ekspektasi kalian dalam-dalam dan jangan terlalu berharap mereka akan mengangkat trofi. Kenapa? Karena ini adalah tanah Amerika. Sejarah seringkali menjadi saksi betapa angkuhnya kekuatan Eropah di atas kertas, namun pada akhirnya luluh lantak diterjang kelembapan udara dan magis benua Amerika. Sangat wajar jika kalian begitu memuja tim-tim dari benua biru. Siapa yang tidak akan terpukau melihat Perancis, sebuah armada tempur yang nyaris tanpa celah, di mana kedalaman skuadnya menyerupai barisan monster yang siap memangsa siapa saja. Mereka punya Kylian Mbappe, sosok yang mampu mengubah jalannya laga hanya dalam satu tarikan nafas. Kalian mungkin juga menjagokan Spanyol, sang maestro lapangan hijau yang memainkan simfoni taktik melalui kohesi antar lini yang begitu sempurna. Di bawah asuhan Luis de la Fuente, bola seolah menempel di kaki mereka, memaksa lawan berlari mengejar bayangan dalam sebuah sistem positioning play yang mematikan. Atau mungkin harapan kalian ada pada Inggris yang kini tampil lebih pragmatis dan dingin di tangan Thomas Tuchel, dengan talenta sekaliber Jude Bellingham yang mampu mendominasi lini tengah dan Harry Kane sebagai ujung tombak paling mematikan di dunia. Inggris terlihat seperti mesin yang akhirnya menemukan kepingan suku cadang yang selama ini hilang. Belum lagi jika kita bicara tentang Portugal dengan regenerasi skuadnya yang melimpah, atau Jerman yang kembali menemukan identitas gegenpressing agresif di bawah Julian Nagelsmann. Secara teknis, mereka adalah bangsawan sepak bola. Secara skuad, mereka adalah yang termewah. Namun ingat, di Piala Dunia, taktik dan kemewahan skuad terkadang tidak lebih berarti daripada ketangguhan mental untuk bertahan di bawah tekanan iklim dan atmosfer Amerika yang tidak pernah ramah bagi mereka yang datang dari seberang Atlantik. Saya bukan sentimen terhadap tim Eropah karena saya menjadi hooligans tim Amerika Latin, Asia atau Afrika. Saya juga tidak ingin mematahkan harapan kalian tanpa alasan yang jelas. Mari kita lihat bentangan sejarah Piala Dunia di tanah Amerika. Coba kalian dengarkan deretan angka dan nama ini dengan seksama, lalu rasakan betapa angkernya tanah tersebut bagi bangsa Eropah. Kita mulai dengan Piala Dunia 1930 di Uruguay. Sang tuan rumah keluar sebagai juara, berlanjut ke tahun 1950 di Brazil. Lagi-lagi Uruguay yang berpesta. Tahun 1962 di Chile, Brazil yang mengangkat trofi. Masuk ke tahun 1970 di Meksiko, giliran Brazil yang kembali berjaya. Lalu tahun 1978 di Argentina, tuan rumah sendiri yang menjadi juaranya. Tahun 1986 kembali ke Meksiko, saat Maradona membawa Argentina ke puncak dunia, bahkan saat turnamen ini pertama kali mendarat di Amerika Serikat pada 1994, Brazil lah yang keluar sebagai pemenang di bawah terik matahari California. Kalian sadar polanya? Selama lebih dari 60 tahun, tak satu pun tim Eropah mampu menyentuh trofi jika turnamen diadakan di benua ini. Eropah datang dengan taktik yang rapi, tapi pulang dengan mental yang mati. Memang Jerman sempat mencuri satu kemenangan di Brazil pada 2014, tapi apakah satu keberhasilan dalam kurun waktu hampir seabad cukup untuk menghapus kutukan yang sudah mendarah daging di tanah Amerika? Ingat, satu pengecualian bukanlah sebuah aturan. Jadi, saat kalian melihat jadual pertandingan di tahun 2026 nanti, ingatlah deretan sejarah ini, karena tanah Amerika tidak pernah ramah pada mereka yang datang menyeberang samudra hanya dengan modal nama besar. Banyak dari kalian mungkin membela diri dengan berkata, tim Eropah sekarang jauh lebih kuat secara statistik. Mari kita bicara data dan fakta.
bukan sekedar opini. Tim-tim Eropah hampir selalu datang ke benua Eropah dengan predikat peringkat papan atas FIFA, skuad bertabur bintang yang harganya selangit dan rekor pertandingan mentereng yang tak terkalahkan di kualifikasi. Tapi apa yang terjadi saat kaki mereka menginjak rumput di benua ini? Mereka melempem, mereka layu. Ingat Piala Dunia 1994 di Amerika. Saat itu, Jerman datang sebagai juara bertahan dengan skuad yang diisi legenda sekelas Lothar Matthäus dan Jurgen Klinsmann. Di atas kertas, mereka tak terbendung, tapi nyatanya, langkah mereka dihentikan paksa oleh Bulgaria di perempat final. Di tahun yang sama, Italia yang diperkuat bermain terbaik dunia saat itu, Roberto Baggio, memang sampai ke final, tapi akhirnya harus bertekuk lutut di bawah terik Matahari Pasadena oleh Brazil. Atau mari kita lompat ke Piala Dunia 2014 di Brazil. Ini adalah puncak dari segala tragedi Eropah di tanah Amerika. Spanyol datang dengan status juara bertahan dunia dan juara Eropah. Mereka adalah raja di raja sepak bola saat itu. Namun hasilnya, mereka hancur lebur di babak grup, termasuk dibantai Belanda 5 gol tanpa balas. Di turnamen yang sama, Inggris yang katanya memiliki liga terbaik dunia justru terpuruk di dasar klasmen grup tanpa satupun kemenangan. Bahkan Italia, sang pemilik 4 bintang di dada, harus angkat koper lebih awal karena tak mampu bersaing dengan tim-tim yang secara peringkat jauh di bawah mereka. Ini membuktikan bahwa peringkat FIFA hanyalah angka di atas kertas. Rekor mentereng kualifikasi zona Eropah hanyalah ilusi begitu mereka dihadapkan pada tantangan geografis, kelembapan udara yang ekstrim dan atmosfer stadion yang meledak-ledak di Amerika. Sistem taktik mereka yang kaku seringkali macet total. Jadi, jangan silau dengan daftar pemain bintang di skuad Prancis atau Inggris. Karena di tanah Amerika, sejarah sudah berulang kali menunjukkan raksasa Eropah seringkali hanyalah tamu yang datang untuk belajar cara menderita. Lihat apa yang terjadi pada Piala Dunia 1950 di Brazil. Inggris yang saat itu merasa sebagai guru sepak bola dunia datang dengan kesombongan yang luar biasa. Tapi di tanah Amerika, mereka harus menanggung malu tak terhapuskan. Mereka kalah 1-0 dari Amerika Serikat. Dan tahukah kalian siapa yang mengalahkan mereka? Bukan tim profesional bertabur bintang, melainkan skuad yang diisi oleh supir truk, tukang cuci piring, hingga pengantar surat. Seorang supir truk bernama Joe Gudgens adalah orang yang mencetak gol tunggal itu, memaksa para bintang Inggris pulang dengan kepala tertunduk ke London. Lalu bergeser ke Piala Dunia 1962 di Chile. Uni Soviet datang dengan status juara Eropah pertama 1960 dan diperkuat kiper terbaik sepanjang masa, Lev Yashin. Di atas kertas, gawang mereka seharusnya mustahil ditembus, namun di hadapan publik Chile, keajaiban Yashin menguap begitu saja. Sang laba-laba hitam dipaksa memungut bola dari gawangnya sendiri saat timnya tersingkir di perempat final oleh tuan rumah Chile. Mari kita lihat bagaimana Italia dan Jerman hampir selalu kesulitan saat turnamen berpindah ke tanah Amerika pada tahun 1986 di Meksiko. Di sana, Prancis yang diperkuat generasi jenius Michael Platini, sang peraih Ballon d'Or 3 kali berturut-turut, harus mengakui bahwa taktik elegan mereka tak cukup kuat menahan terjangan mental di tanah Amerika Latin, hingga akhirnya mereka tumbang di semifinal. Sejarah mencatat, dari dekade ke dekade, tanah Amerika punya cara sendiri untuk menjinakkan para raksasa, entah itu lewat kaki seorang supir truk atau lewat tekanan atmosfer yang membuat para pemenang Ballon d'Or mendadak kehilangan sentuhannya. Jadi, masih mau bicara soal peringkat FIFA untuk 2026 nanti? Pikirkan lagi. Setelah melihat semua bentangan sejarah ini, pertanyaan besarnya kini mendarat di hadapan kita. Apakah di tahun 2026 nanti, raksasa-raksasa Eropah akan kembali menjadi ayam sayur yang layu diterjang cuaca dan angkernya atmosfer Amerika?
Ataukah mereka benar-benar sudah belajar untuk memperbaiki rekor buruk yang sudah mendara daging selama hampir 1 abad ini? Kita akan melihat skuad Perancis yang mewah, Spanyol yang sistematis, hingga Inggris yang katanya sudah menemukan kepingan juara. Namun sejarah tidak peduli dengan seberapa mahal nilai pasar pemain kalian. Sejarah hanya peduli pada siapa yang mampu bertahan saat taktik mulai macet dan mental mulai diuji oleh kegilaan tanah Amerika. Mampukah mereka memutus rantai kegagalan yang memalukan ini? Atau kita kembali melihat pemandangan lama? Tim-tim unggulan Eropah pulang lebih awal dengan 1000 alasan, sementara piala tetap bertahan di tangan mereka yang memang mengerti cara bernapas di benua ini. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, ini adalah panggung pembuktian Eropah ingin berkuasa atau Amerika yang ingin kembali menunjukkan siapa bos sebenarnya. Kalau menurut kalian, siapa yang bakal pulang dengan kepala tertunduk kali ini? Tulis di kolom komentar, kita debat sehat di sana.